Ya kalau dibilang bersyukur ya harus bersyukur ya dalam segala sesuatu kan kita harus bersyukur. Apalagi di support, didoain sama banyak orang. Karma itu tidak akan pernah bisa kita hindarin, atau apalagi kalau karma tersebut adalah menzolimin suami sendiri ya. Nama Lady Nayuan semakin bersinar usai terang-terangan membongkar tabir perselingkuhan suaminya, Randy Kjarnet dan Syahnaz Sadiqah. Bak menuai buah kesabaran dirinya sendiri, Lady Nayuan kini semakin bergelimang job. Nasib baik yang tengah dirasakan Lady Nayuan nyatanya berbanding terbalik dengan nasib Syahnaz Sadiqah. Pasalnya, semenjak skandal perselingkuhannya menyeruak, popularitas Syahnaz Sadiqah justru semakin meredup. Lantas apakah Syahnaz Sadiqah kini tengah menuai karma atas perbuatannya sendiri? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Skandal perselingkuhan Randy Kjarnet dan Syahnaz Sadiqah masih menuai atensi netizen, setidaknya sampai saat ini. Diketahui hal tersebut semakin memanas usai Lady Nayuan membongkar aksi main serong yang dilakukan suaminya, Randy Kjarnet, di media sosial. Sempat tak berkutik beberapa waktu, Randy Kjarnet akhirnya muncul di hadapan awak media. Meski tak secara terang-terangan mengakui tabir gelap perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah, semua yang diucapkan Randy Kjarnet nyatanya menjiratkan jika semua yang dibongkar Lady Nayuan memang benar adanya. Namun keberanian Randy Kjarnet untuk tampil di hadapan publik dan berbicara atas kegaduhan yang dibuatnya tak serta-merta diikuti oleh Syahnaz Sadiqah. Bahkan sampai dengan saat ini, adik Raffi Ahmad itu diam seribu bahasa. Sontak pengakuan Randy Kjarnet semakin memojokkan Syahnaz Sadiqah karena apa yang dibeberkan Lady Nayuan benar adanya. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya. Dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya. Masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya, supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, terutama kepada keluarga saya. Semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Apa yang diomongin kan apa yang udah aku spill juga. Jadi maksudnya mau ditangkap ini apa? Semenjak kasus perselingkuhan yang diduga dilakukan Randy Kjarnet dan Syahnaz Sadiqah mencuat dan menjadi bulan-bulanan netizen, keberadaan Syahnaz Sadiqah seperti ditelan bumi, hilang entah kemana. Sepatah kata pun belum ia ucapkan untuk merespon kabar yang menyebutkan jika dirinya telah berselingkuh. Bahkan di tengah hari raya Idul Adha beberapa waktu lalu, Syahnaz Sadiqah belum menampakkan batang hidungnya kemana Syahnaz Sadiqah pergi. Apa pula yang menyebabkan dirinya sampai kini enggan bersuara? Pertanyaan-pertanyaan itu kini berkelindan di benak khalayak. Benarkah Syahnaz Sadiqah sedang mengurung diri karena mulai malu? Aku tidak melihat adanya malu atau apa, tapi aku bisa melihat di sini artinya adalah ya ketahuan deh gitu ya. Artinya gimana ya cara ngungkapin ekspresinya itu adalah apapun itu yang terjadi adalah memang ini sudah waktunya semua itu terungkap dan terbuka. Artinya gini, biar bagaimanapun sepandai-pandainya kita menutupi aib pasti akan terbongkar juga pada waktunya. Itu ada karma seperti aku bilang ya. Karma itu tidak akan pernah bisa kita hindarin, atau apalagi kalau karma tersebut adalah menzolimin suami sendiri ya. Dan ini kan sudah bukan yang pertama kali juga gitu. Artinya ya itu tadi, orang baik pasti akan mendapatkan kebaikan, orang buruk pasti akan terungkap juga apa yang menjadi keburukannya. Hilangnya Syahnaz Sadiqah dari peredaran diperkuat oleh akun media sosialnya. Ya, bak mati suri. Semenjak skandal perselingkuhannya berhembus,
Istri JJ itu tak pernah menampakkan dirinya di akun sosial media pribadinya. Menariknya, hal tersebut berbanding terbalik dengan laman sosial media Lady Nayoan yang makin hari makin banyak endorsan. Lantas bagaimana Lady Nayoan menyikapi hal tersebut? Ya kalau dibilang bersyukur ya harus bersyukur ya dalam segala sesuatu kan kita harus bersyukur. Apalagi di support, didoain sama banyak orang. Di situasi yang juga nggak mudah buat aku ya pasti bersyukur. Jadi di sini ada karma, aku lihat di sini. Jadi kalau dibilang untuk menyesal, mungkin kadar penyesalannya ya boleh dibilang 70-30 ya, artinya ya memang itu tadi karena status sosial yang berbeda itu tadi dia merasa kayak di atas angin. Balik lagi susah sih kalau kita bicara mengenai status sosial dan karakter seseorang. Balik lagi kepada karakter dan juga tabiat seseorang. Seperti tidak ingin larut dalam kesedihan atas perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Lady Nayoan kini semakin aktif berselancar di media sosial pribadinya. Bahkan dari kegiatannya itu, Lady Nayoan dapat mengantongi pundi-pundi rupiah. Karena kegiatannya itu pula, nama Lady Nayoan mulai dikenal luas di tengah masyarakat. Tegur sapa dengan fans dan pengguna media sosial lainnya membuat hari-hari Lady Nayoan nampak semakin berwarna. Makasih banget ya buat semua doanya. Instagram aku juga udah balik. Terus aku akan update terus. Terus kalau TikTok, kalau aku aktif di TikTok atau misalnya aku nge-live TikTok, menurut kalian gimana? Komen ya. Ya sebenarnya kalau mengupdate diri sih aku selalu kayak gitu ya. Maksudnya sebagai manusia kita emang harus adaptasi untuk lebih baik gitu. Apalagi misalnya punya masalah, pasti orang akan juga belajar kan dari masalahnya, dari problemnya, pasti kan harus kayak gitu. Bak berbanding terbalik 180 derajat dengan nasib baik yang telah dirasakan Lady Nayoan saat ini. Syahnas Sadika justru seakan tengah mendapat karma buruk atas api perselingkuhan yang dinyalakannya sendiri. Ya, tak hanya panen hujatan dari netizen. Baru-baru ini, skandal perselingkuhannya dengan Randy Kjarnet mendapat sorotan tajam dari pengacara kondang Farhad Abbas. Merasa geram dengan isu perselingkuhan tersebut, Farhad Abbas secara terang-terangan mengaku bersedia mengawal kasus perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh adik Raffi Ahmad dengan Randy Kjarnet itu, sampai berujung ke pihak kepolisian sebagai sanksi sosial. Keinginan Farhad Abbas untuk menjebloskan pelaku skandal perselingkuhan ke penjara tentu cukup mengejutkan publik. Dalam hal ini, bagaimanakah respon Lady Nayoan selaku istri Randy Kjarnet usai mendengar rencana yang akan dilakukan Farhad Abbas? Ada satu aktor dan aktris yang selingkuh. Nah, ternyata itu adalah adik daripada aktor ternama juga gitu. Jadi kita menganggap aktor-aktor ini, selebritis ini tidak cakap dalam menjaga keluarganya. Ini harus kena sanksi sosial gitu. Oleh karena itu, kita akan pidanakan LSM Hajar, melaporkan mereka undang-undang pornografi, undang-undang perfilman, maupun undang-undang KUHP maupun undang-undang ITE. Jinayah, tapi undang-undang jinayah itu delik aduan pasal 285 KUHP. Jadi harus yang lapor itu salah satu suami ya. Ya mudah-mudahan istri daripada laki-laki itu mau melapor atau suami daripada perempuan melapor. Kita akan kawal terus dan kita akan tuntut seberat-beratnya. Ya, kita akan segera melaporkan dan kita akan somasi dulu sebelum kita membuat laporan supaya sempurna laporan kita. Tak dapat dipungkiri, buntut perselingkuhannya dengan Randy Kjarnet membuat Syahnas Sadika mendapat tekanan yang bertubi-tubi. Pasalnya, di tengah merebaknya kabar perselingkuhan dirinya dengan Randy Kjarnet, Syahnas Sadika hingga saat ini masih bungkam. Entah apa yang membuat tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Syahnas Sadika. Dalam hal ini tak sedikit netizen yang berspekulasi jika Syahnas Sadika mendapat tekanan tersendiri, baik dari keluarganya maupun dari keluarga suaminya JJ. Lantas apakah hal tersebut merupakan satu dari sekian banyaknya sanksi sosial yang didapatkan Syahnas Sadika? Suatu perbuatan kebodohan publik dan kebodohan atas pribadi masing-masing ya. Ini adalah suatu kebodohan di mana akibatnya adalah sanksi sosial juga akan dia dapatkan. Ya. Karena ada sanksi sosial di sini dari perbuatan mereka
berat sih. Ini sanksinya berat, akan dikucilkan dari keluarga kedua belah pihak. Saya berharap yang perempuannya juga segera ngaku lah. Mudah-mudahan dengan pengakuan itu kemudian ada hukum, Allah ampuni dosanya, kan gitu. Lalu memperbaiki jalan hidupnya, juga rumah tangganya. Nah, tinggal itu dirembuk nanti kira-kira bagaimana, apa lanjut atau tidak, kan? Kalau rumah tangga sudah kotor seperti itu, sudah cemari seperti itu. Bak ingin tutup buku dan membuka lembaran baru, Lady Nayoan diketahui sudah mempersiapkan berbagai berkas untuk menggugat cerai sang suami, Randy Kjarnet. Ya, diam-diam Lady Nayoan telah berkonsultasi dengan kuasa hukum Timothy Ezra Simanjuntak sejak 23 Juni 2023 lalu. Meski masih menimbang-nimbang sebelum melakukan langkah tegas tersebut, Lady Nayoan tampak menyiratkan pesan jika dirinya telah benar-benar siap melepaskan Randy Kjarnet dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Lady Nayoan yang semakin gencar mencari pundi-pundi rupiah. Belum, ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang, dari Bu Lady-nya juga, apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah, habis itu kalau sudah selesai, baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Bisa lah, jadi ini masih menunggu. Kalau berkas-berkasnya udah siap, posisinya ya kembali lagi ya keputusannya Bu Lady dan segala macamnya. Kan pertimbangannya kan dari hati biar tenang, jadi nggak gerasa gerusu. Gitu, berarti gitulah bentukannya. Memutuskan sesuatu harus tenang, terukur. Semuanya kan masih proses ya. Belum bisa jawab apa-apa sejujurnya. Tolong doanya aja, mohon doanya aja supaya prosesnya bisa baik-baik. Ya namanya keluarga pasti maunya yang terbaik ya buat semuanya gitu. Jadi ya doain aja supaya bisa dilalui dengan baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.